Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Sebelumnya, Fang Yuan melakukan penyerangan pada formasi yang ada di parit bumi bayangan. Formasi yang dijaga oleh klan Qi beserta juga klan lain yang ada di perbatasan selatan. Tentu itu menjadi pukulan telak bagi klan Qi terutama Jiguyo. Nah, sebenarnya kejadian ini itu tidak terlalu jauh berbeda dengan kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Dimana kalau di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan kemudian membuat beberapa kekacauan dan memancing Jiguyo keluar. Nah, apakah di kehidupan kali ini Fang Yuan juga akan melakukan hal yang sama? Kita akan cari tahu di kisah hidup Fang Yuan kali ini di part 361. Formasi di parit bumi bayangan kini telah dihancurkan. Berita itu menyebar dengan cepat dan menjadi guncangan besar bagi jalan kebenaran di perbatasan selatan. Alam mimpi yang ada di parit bumi bayangan adalah kumpulan alam mimpi terbesar setelah alam mimpi yang ada di Gunung Yitian. Hancurnya formasi dari parit bumi bayangan tentu membuat banyak orang ribut. Banyak dari mereka yang mulai menebak-nebak siapa yang sebenarnya berani menyerang formasi mereka. Siapa yang punya kemampuan untuk menghancurkan formasi super dengan begitu mudah? Dan apa tujuannya? Apakah orang itu ingin menekan para ahli dari jalan kebenaran? Apakah ada permusuhan yang tersembunyi? Atau apakah sejatinya orang itu punya keuntungan besar dari jalur mimpi, sehingga dia menyerang parit bumi bayangan tanpa ragu? Semua orang kini sibuk melakukan analisis. Di antara seluruh kekuatan dari jalan kebenaran perbatasan selatan, yang paling murka tentu saja adalah tetua tertinggi pertama dari klan Qi, yaitu Jiguyo. Formasi di parit bumi bayangan punya pintu belakang rahasia, dan Jiguyo sendirilah yang memasangnya. Semua itu dilakukan untuk mencegah pencurian alam mimpi. Dia sudah merencanakan semua itu dari jauh-jauh hari. Sebelumnya ketika Fang Yuan menyerang formasi, Jiguyo bisa merasakannya, tetapi dia ragu apakah dia harus menggunakan jalan belakang itu atau tidak. Karena kalau dia melakukan itu, maka pengaturan yang ia buat secara diam-diam akan terbongkar dan itu akan mencoreng reputasinya di jalan kebenaran. Kemudian, setelah berpikir lama, Jiguyo tahu bahwa penyerangan itu memang tidak beres. Dan dia dengan putus asa berniat untuk membuka pintu belakang yang telah dia siapkan. Tetapi sayang sekali, ketika dia sudah mengambil keputusan besar itu, Fang Yuan sudah menghancurkan pintu belakang menggunakan gerakan pembunuhnya. Akibatnya, Jiguyo hanya bisa merasakan penyesalan yang terus menggerogoti dadanya. Padahal kesempatan itu ada, tetapi dia ragu dan akhirnya itu menjadi sebuah bencana. Ini berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Jiguyo punya waktu untuk berpikir. Jadi, dia mengambil keputusan dan menerobos. Tapi sayang, di kehidupan ini, Jiguyo hanya bisa tenggelam dalam penyesalannya karena tidak langsung bertindak. Selain itu, yang lebih parah adalah rumor buruk yang kemudian menyebar tentang Jiguyo. Dikatakan bahwa runtuhnya formasi itu adalah ulah dari Jiguyo sendiri. Katanya, dia ingin mengambil alih semua alam mimpi yang ada di sana. Tentu saja banyak orang yang menyangkal, tetapi tidak sedikit yang sependapat. Lagi pula, formasi buatan Jiguyo itu adalah yang terbaik. Logikanya, siapa yang bisa menghancurkannya? Kecuali kalau orang itu punya hubungan dengan Jiguyo.
banyak orang yang kemudian berpikir bahwa Chikuyo adalah pengkhianat sekaligus dalang di balik insiden besar ini. Akibatnya, nama Chikuyo kian terpuruk. Sementara itu, orang yang menjadi dalang di balik rumor yang mengerikan itu kini justru hidup dengan tenang. Ya, hari-hari Fang Yuan berjalan dengan sangat memuaskan. Dia adalah orang yang menyebarkan rumor itu dan sengaja ingin membuat perbatasan selatan kacau. Dan sembari menunggu respon yang terjadi, Fang Yuan kini fokus mengelola apertur abadi miliknya. Pertama, Fang Yuan menyerahkan urusan pengaturan dari aliansi kepada Langya. Perjanjian aliansi disusun dengan sangat ketat, dengan memberikan kekuasaan tertinggi pada Fang Yuan sendiri. Semua immortal dari varian manusia ditempatkan sebagai bawahannya yang wajib patuh. Dan salah satu ketentuan dari perjanjian aliansi itu adalah setelah mereka mati, maka apertur abadi mereka harus dilebur ke dalam apertur abadi milik Fang Yuan. Dengan adanya aturan itu, maka gua surga Fang Yuan memperoleh banyak tanah terberkati baru. Tanah terberkati milik varian manusia yang gugur di tangan Chen Yi saat pertempuran di tanah Langya kini telah diakuisisi sepenuhnya. Sementara para manusia berbulu tentu saja sangat terkejut dengan keputusan ini. Tetapi karena prestis dari Langya serta dukungan dari rambut keenam, membuat mereka semua tidak punya ruang untuk membantah. Sementara para varian manusia yang lain benar-benar tidak menyukai keputusan ini. Tetapi kekuatan dari Fang Yuan benar-benar menutup pintu perlawanan mereka. Pada akhirnya, mereka hanya bisa tunduk. Dan seperti biasa, Fang Yuan sangat licik. Kemampuannya untuk memanipulasi tidak kalah dari Wu Yong. Dalam perjanjian itu, dia juga memasukkan pasal yang mewajibkannya memelihara varian manusia tanpa melakukan diskriminasi. Dan begitu perjanjian itu ditetapkan, Fang Yuan juga memberikan para varian manusia berbagai keuntungan yang nyata. Dia bahkan mengirimkan sebagian immortal dari para varian manusia ke Pulau Teratai Batu agar mereka dapat menikmati efek dari diri masa depan, sekaligus supaya mereka memperoleh wawasan baru. Oleh karena tindakan ini, tentu saja para varian manusia terkejut. Mereka segera menyimpulkan bahwa Fang Yuan sejatinya memperoleh dukungan dari Teratai Merah. Kesadaran itu langsung menghancurkan setiap niat pengkhianatan yang ada di dalam benak mereka. Tapi tentu saja, Fang Yuan tidak mengizinkan Sue Er, Bing Zuo, dan beberapa immortal varian manusia lainnya untuk menggunakan diri masa depan. Karena bagaimanapun, di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah membunuh mereka, sehingga mereka tidak akan punya aliran masa depan dimanapun. Daripada menimbulkan kecurigaan, maka Fang Yuan berkelit dan beralasan, membuat mereka tidak lagi memikirkan tentang pergi ke Pulau Teratai Batu. Selain itu, Fang Yuan juga memberikan metode lain agar mereka dapat berkultivasi dengan baik. Kenapa? Ya karena Fang Yuan memang berniat untuk memelihara varian manusia di kehidupan ini. Ada beberapa alasan penting yang menjadi dasar keputusan Fang Yuan ini. Pertama, semakin banyak varian manusia, maka semakin banyak juga produksi dari Gu Umur yang akan datang. Meskipun sejatinya sekarang dia tidak kekurangan Gu Umur, tetapi persiapan jangka panjang tetap perlu dilakukan. Kedua, Fang Yuan tengah memulai penelitian mendalam tentang jalur manusia. Karena itu semakin banyak manusia,
serta varian manusia yang ia bina, maka semakin besar bantuan bagi pemahaman jalur manusia miliknya. Ketiga, warisan rasial dari para varian manusia. Dulu, ketika para immortal dan para venerable iblis menekan 10 ras varian manusia hingga hampir punah, para varian manusia sadar akan nasib mereka yang suram. Akhirnya mereka berkumpul, menciptakan warisan dari ras yang memuat harta terpenting bagi kelangsungan darah keturunan mereka. Kemudian menyembunyikan warisan itu sebagai harapan terakhir. Menurut pemahaman mereka, gunasib adalah bagian dari dao surgawi. Mereka tahu ada dekrit bahwa manusia adalah entitas yang akan menjadi sosok tertinggi. Tetapi mereka percaya bahwa dekrit itu tidak akan berlangsung abadi. Dan memang kepercayaan itu benar. Sayangnya mereka tidak pernah membayangkan kalau Venerable konstelasi bintang atau yang mulia konstelasi bintang akan memaksakan dirinya untuk menyatu dengan kehendak surga. Mereka tidak pernah menyangka kalau yang mulia konstelasi bintang kemudian memperkuat aturan itu tanpa batas waktu. Akibatnya, saat ini para varian manusia terus tertekan sepanjang sejarah. Meskipun terlihat sangat buruk, tetapi ini justru menguntungkan Fang Yuan. Karena menurut informasi Langya, ketika populasi dari varian manusia mencapai jumlah tertentu, maka warisan rasial mereka akan bangkit. Warisan itu akan membantu mereka berkembang dengan cepat. Sepanjang sejarah, varian manusia tidak pernah benar-benar bangkit, sehingga warisan itu sampai sekarang masih tersimpan utuh. Dan warisan itu ada di tanah terberkati kesempurnaan yang berada di bawah gunung kaki berbulu. Meskipun pengadilan surgawi telah menemukan tanah terberkati itu, tetapi mereka tidak pernah berhasil menguasainya. Bahkan dengan pondasi dan kecerdasan yang luar biasa dari semua anggota pengadilan surgawi, sampai detik ini mereka belum berhasil menembus tanah terberkati kesempurnaan itu. Mereka hanya mampu mengekstrak sebagian kecil keuntungan dari tanah terberkati itu menggunakan metode dari jalur manusia. Tidak ada seorang pun immortal dari pengadilan surgawi yang benar-benar dapat memasuki ruang di dalamnya. Bentuk asli dari tanah terberkati kesempurnaan pun sampai saat ini masih belum diketahui. Di dalam kehidupan sebelumnya, meskipun Fang Yuan menghancurkan gunung kaki berbulu, tetapi tanah terberkati kesempurnaan masih tetap utuh. Dan semua fakta ini menunjukkan betapa dalam dan uniknya warisan yang ditinggalkan oleh para varian manusia di masa lalu. Inilah alasan kenapa Fang Yuan masih belum bergerak dan menyerang gunung kaki berbulu. Walaupun dia sekarang sudah punya buku perjalanan abadi, tetapi Fang Yuan tahu bahwa pengadilan surgawi pasti sudah punya persiapan tertentu di sana. Mereka belum bisa masuk, tetapi bukan berarti mereka tidak bisa melakukan persiapan di luar tanah terberkati itu. Setelah mempertimbangkan segalanya dengan cermat, Fang Yuan akhirnya memutuskan untuk menyerah saat ini. Sekarang, Fang Yuan sudah menganeksasi tanah Langya. Keuntungan yang dia peroleh benar-benar besar. Informasi tentang warisan dari para varian manusia adalah contoh keuntungan yang paling menonjol yang ia dapatkan dari informasi yang ia miliki sekarang. Bagaimanapun, tanah Langya memiliki lebih dari 300.000 tahun pengalaman. Dibandingkan dengan itu, usia Fang Yuan sebagai seorang immortal sangatlah singkat.
Bahkan jika digabungkan dengan seluruh riset season yang Fang Yuan lakukan, usianya bahkan belum mencapai 600 tahun. Karena itu, keuntungan yang dia dapatkan sebenarnya hanya berfokus pada keuntungan dari pengalamannya di masa depan. Sementara Lang Ya memegang begitu banyak rahasia di dalam sejarah. Dengan memperoleh semua rahasia baik dari masa depan ataupun rahasia di dalam sejarah, pemahaman Fang Yuan menjadi semakin luas. Pilihan yang bisa ia ambil menjadi jauh lebih banyak dan kompleks. Jika dia bisa memanfaatkannya dengan baik, maka keuntungan dan kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Fang Yuan tampak sangat puas. Beberapa hari kemudian, di perbatasan selatan, tepat di tepi sungai jantung kotak. Entah jantung siapa yang kotak. Cahaya berwarna hijau giok berkedip lemah di udara. Aura dari gerakan pembunuh peringkat 7 menyebar luas, meresap ke seluruh wilayah itu. Seorang immortal peringkat 6 dari klan Qi yang sedang berjaga di area itu segera mengaktifkan formasi begitu dia merasakan tekanan dari gerakan pembunuh yang sedang terbentuk. Namun, sebelum dia sempat bertindak, cahaya hijau itu kemudian berubah menjadi gelembung dan meletus satu persatu. Setiap letupan menyebarkan cahaya hijau pekat yang mengalir seperti arus. Ketika semua gelembung itu habis, cahaya hijau tebal menggumpal menjadi satu titik. Cahaya itu kemudian muncul, meledak dan padam. Saat cahayanya hilang, terlihat sosok berdiri di langit. Sosok itu adalah seorang laki-laki berjubah hijau. Kulitnya seputih salju, matanya hitam, rambutnya juga hitam panjang hingga mencapai pinggang. Immortal dari klan Qi yang menjaga lokasi itu terbelalak. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir. Fang Yuan! Melihat Fang Yuan secara langsung di depan matanya, membuat immortal itu ketakutan dan melarikan diri. Memang sosok Fang Yuan sudah seringkali muncul di toko kuning, jadi para immortal jelas mengetahui sosoknya. Dan kini Fang Yuan muncul tanpa menyembunyikan identitasnya sama sekali. Tentu dia punya tujuan. Sementara itu, gerakan pembunuh yang baru Fang Yuan gunakan itu adalah gerakan pembunuh baru yang belum lama ini ia ciptakan. Gerakan itu diberi nama aliran giok. Gerakan ini mengandung inti dari gu perjalanan abadi dan juga ditambah dengan gu immortal dari jalur penyempurnaan. Sehingga gerakan pembunuh ini memiliki basis dari dua jalur yang berbeda, yaitu jalur ruang dan juga jalur penyempurnaan. Dengan pemahaman Fang Yuan pada jalur penyempurnaan yang sudah mencapai tingkat Grandmaster Agung, itu membuat Fang Yuan mampu mengendalikan gerakan pembunuh ini dengan jauh lebih efisien dan juga jauh lebih kuat. Bahkan, sekalipun ada jalur ruang yang mengekang Fang Yuan, dia masih punya kemungkinan untuk melarikan diri. Dengan adanya jalur penyempurnaan di dalam gerakan ini, membuat Fang Yuan mampu memperbaiki jalur ruang yang membelenggunya, sehingga Fang Yuan bisa membuat celah dan melarikan diri. Inilah kemampuan sejati dari gerakan pembunuh aliran giok yang baru Fang Yuan ciptakan ini. Tentu saja gerakan ini berbeda dengan gerakan pembunuh yang Fang Yuan buat di kehidupan sebelumnya. Kalau di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan itu juga menciptakan gerakan pembunuh perjalanan abadi, di mana gerakan itu memiliki basis dari jalur ruang. Jadi gerakan itu sejatinya mudah untuk dipatahkan. Demi menambal kelemahan itu, Fang Yuan kemudian menggabungkan antara jalur ruang dengan jalur penyempurnaan yang sudah sangat ia kuasai. Akhirnya, lahirlah gerakan pembunuh aliran giok ini. Fang Yuan sangat puas dengan hasil yang ia capai. Sekarang kembali ke tujuan utamanya. Fang Yuan terlihat menunjuk ke bawah.
Dan kemudian, sekelompok naga perak melesat keluar, menderu dengan kekuatan yang agung dan ganas. Inilah gerakan pembunuh segudang naga milik Fang Yuan. Kawanan naga perak itu menembus kabut, menghancurkan seluruh pertahanan formasi yang ada di bawah seperti kertas yang rapuh. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, immortal dari klan Qi sudah melarikan diri sebelum Fang Yuan tiba. Kemudian, dalam waktu singkat, danau biru gelap terlihat di depannya. Danau itu dikelilingi oleh pegunungan yang hijau dan sunyi. Inilah titik sumber daya berukuran sedang milik klan Qi di perbatasan selatan. Tempat ini diberi nama tepi sungai jantung kota. Fang Yuan sendiri segera menempatkan seluruh gu yang berhasil ia dapatkan di tempat itu ke dalam apertur abadi miliknya. Jumlahnya sungguh luar biasa. Lebih dari 3.000 gu hati kotak peringkat 5 ia dapatkan. Lalu sekitar 50.000 gu peringkat 4. Dan lebih dari 1 juta gu di bawah peringkat 3. Setelah itu Fang Yuan juga mengaktifkan gu immortal dari jalur kekuatan gu menarik sungai. Dan seperti di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, gu ini masih peringkat 6. Tetapi dalam beberapa saat, air sungai ditarik seperti helaian sutra. Kekuatan tak terbentuk menarik aliran sungai itu ke dalam apertur abadi Fang Yuan. Dalam sekejap, kabar penjarahan yang Fang Yuan lakukan segera mencapai telinga Jiguyo. Mendengar itu Jiguyo benar-benar terpukul. Ini adalah situasi yang sangat buruk bagi klan Qi. Satu-satunya pilihan adalah dengan melakukan serangan balasan. Saat ini, kehormatan dari jalan kebenaran, status klan dan juga kedudukannya sebagai ahli peringkat 8 memaksanya untuk bertindak. Namun, ada sedikit kecurigaan yang muncul di hati Jiguyo. Pada akhirnya, Jiguyo mengambil keputusan. Dia sendiri yang memimpin ekspedisi ini dan mengendalikan rumah gu dari klan Qi, kemudian menuju ke lokasi Fang Yuan berada. Saat ini, di lokasi Fang Yuan, formasi perlindungan telah hancur total. Tempat itu kini berubah menjadi suram. Ribuan gu telah hilang. Jantung sungai kota kehilangan seluruh vitalitasnya. Air yang sebelumnya melimpah, kini semua telah lenyap tanpa terkecuali. Fang Yuan benar-benar mengambil semuanya tanpa terkecuali. Ketika sampai di sana, wajah Jiguyo pucat pasi. Sementara para immortal dari klan Qi kini marah dan mengutuk Fang Yuan. Diskusi pun terjadi di antara mereka. Setelah berbicara beberapa hal, di sini mereka juga mulai berpikir bahwa kemungkinan orang yang menghancurkan formasi di parit bumi bayangan itu adalah Fang Yuan. Dan kalau hal itu berhasil dibuktikan, maka nama baik dari Jiguyo dan juga klan Qi dapat dipulihkan. Ketua tertinggi pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang immortal dari klan Qi. Ekspresi Jiguyo tampak tidak tenang. Tetapi dalam hatinya, dia sudah menjerit sejak tadi. Dia ingin mengetahui apa yang sebenarnya direncanakan oleh Fang Yuan. Sayangnya, sebelumnya saat mereka tiba, Fang Yuan sudah tidak ada di sana. Dan karena itu, situasi mereka benar-benar pasif. Sebagai pemimpin dari klan, Jiguyo harus tetap menunjukkan ketegasannya. Dia lalu berkata, "Jangan panik. Periksa semua lokasi dan cari setiap petunjuk yang tertinggal." Meskipun Fang Yuan lolos kali ini, klan Qi tidak akan melupakan kejadian ini. Dia harus membayar 100 kali lipat di masa depan. "Baik, Ketua Qi," kata para immortal yang lalu menjawab serempak. Sayangnya, Fang Yuan juga telah membersihkan semua jejaknya. Tidak ada apapun yang bisa mereka temukan di sana. Mendapat laporan itu, Jiguyo menghela nafas panjang.
Untuk memulihkan reputasi kita harus menginvestasikan banyak sumber daya. Lalu, kita bisa menyewa ahli dari jalur kebijaksanaan peringkat tinggi untuk menyimpulkan keberadaan Fang Yuan. Setelah itu kita harus menyergapnya, mengejar Fang Yuan, dan bertarung dengannya. Sayangnya, proses itu tidak mudah dan biayanya tentu sangat tinggi. Belum lagi resikonya juga besar. Sementara kemungkinan berhasilnya sangat kecil. Bahkan pengadilan surgawi saja sampai saat ini belum benar-benar mampu menangkap Fang Yuan. Memikirkan semua itu, Chikuyo dipenuhi dengan amarah, frustasi, dan juga rasa tidak berdaya. Fang Yuan tumbuh terlalu cepat. Bahayanya semakin besar dari hari ke hari. Chikuyo kembali menghela nafas panjang, melepaskan semua amarah yang tersisa. Saat dia baru saja menenangkan diri, tiba-tiba sebuah laporan darurat tiba. Lapor, Fang Yuan telah muncul di pegunungan Bambu Awan. Ia menghancurkan formasi, dan 2 immortal kita tidak mampu menahannya. Saat ini, Fang Yuan sedang menjarah seluruh sumber daya, termasuk Gu Immortal jalur kayu liar yang baru terbentuk. Mendengar itu, seluruh tubuh Chikuyo menegang. Ketenangan hatinya runtuh seketika, digantikan oleh gelombang amarah yang dahsyat. Fang Yuan, persetan dengan seluruh garis keturunan leluhurmu. Kau iblis yang harus dibinasakan. Saat ini di pegunungan Bambu Awan, Fang Yuan melayang di udara. Gerakan pembunuh dari jalur perbudakan miliknya ditembakkan ke segala arah. Para rubah awan dan makhluk yang lain kini tampak berguling dan meraung kesakitan. Tetapi perlawanan mereka hanya sejenak, karena setelah itu satu persatu dari mereka mulai berhenti bergerak dan menundukkan kepala kepada Fang Yuan. Semuanya kini telah dijinakkan oleh Fang Yuan. Lalu Fang Yuan mulai memindahkan mereka semua ke dalam apertur abadinya. Fang Yuan menyisir wilayah itu dengan cepat. Berbekal ingatannya dari kehidupan sebelumnya, Fang Yuan mengetahui setiap binatang kuno terpencil maupun tanaman kuno terpencil yang ada di sana. Dan tak butuh waktu lama, dia memperoleh 7 rubah awan binatang kuno terpencil dan 11 tanaman kuno terpencil. Fang Yuan benar-benar puas. Dia bergumam, sekarang aku masih punya banyak waktu. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan harus menghabiskan waktu yang banyak untuk mendapatkan semua itu. Dan sekarang karena dia sudah tahu lokasinya, dia bergerak jauh lebih cepat dan juga lebih efisien. Dulu aku hanya menyisir sebagian kecil. Di pegunungan ini masih banyak wilayah yang belum kusentuh. Fang Yuan lalu melanjutkan eksplorasinya dan segera menemukan seekor rubah awan bintang terpencil lainnya. Tapi sebelum dia mengaktifkan gerakan pembunuh jalur perbudakannya, suara Langya menggema di dalam apertur abadinya. Tuan, saya telah mengetahui nama Gu Immortal jalur kayu yang baru kita dapatkan. Gu ini adalah Gu Immortal peringkat 6 yang disebut Bambu Matang. Gu adalah esensi langit dan bumi. Tidak diragukan lagi, Gu Immortal Bambu Matang adalah harta yang paling penting di pegunungan Bambu Awan itu. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia terlambat karena terhalang oleh formasi. Dan kemudian 2 immortal dari klan Qi yang menjaga tempat itu menghancurkan Gu Immortal liar yang baru terbentuk sebelum mereka melarikan diri. Tapi kali ini Fang Yuan langsung menargetkan titik lemahnya, meruntuhkan formasi dan mendapatkan Gu Bambu Matang. Oleh karena itu Fang Yuan bahagia. Bagus, Gu Immortal ini akan sangat berguna untukku. Sebelumnya, Fang Yuan telah membunuh Chen Yi dan mendapatkan jiwanya.
Menggunakan pencarian jiwa, dia mendapatkan banyak informasi, termasuk gerakan pembunuh pohon karma dan juga relokasi karma. Namun, untuk mengaktifkan gerakan pembunuh itu, Fang Yuan masih kekurangan gu. Dan dengan gu bambu matang ini, maka Fang Yuan bisa menyusun ulang gerakan pembunuh pohon karma. Yang artinya, Fang Yuan kali ini sungguh mendapatkan keuntungan yang besar. Setelah itu Fang Yuan kembali menyisir, dan waktu berlalu dengan cepat saat Chikuyo dan rombongannya tiba di pegunungan bambu awan. Ketika mereka di sana, Fang Yuan tentu sudah pergi. Para immortal dari klan Ji berdiri terpaku menatap hamparan tanah yang kini sudah gundul. Ekspresi Chikuyo pun tampak gelap, tinjunya terkepal erat. Fang Yuan, dia benar-benar bajingan. Dia menggertakkan gigi. Semua harapan untuk berdamai hancur seketika. Fang Yuan jelas-jelas menargetkan klan Ji. Tetapi Chikuyo sama sekali tidak mengerti alasannya. Seolah-olah ada sesuatu yang sebenarnya diinginkan oleh Fang Yuan. Tepat saat itu, jawaban ia dapatkan. Chikuyo dan para immortal kembali mendapatkan laporan darurat dari titik sumber daya yang lain. Lapor, Fang Yuan telah muncul di gunung angin api. Dia menggunakan gerakan pembunuh segudang naga dan sedang menghantam formasi. Lapor, Fang Yuan muncul di luar gua compang-camping. Dia terhalang oleh formasi, tetapi dia kemudian menghilang. Sepanik suara laporan itu, para immortal dari klan Ji kini tampak bertukar pandang dan khawatir. Mustahil, bagaimana bisa ada dua Fang Yuan di satu waktu? Mungkinkah salah satunya adalah palsu? Chikuyo dengan segera mendapatkan jawaban. Matanya tajam dan dia berkata, tidak. Melihat urutan dari waktunya, sepertinya dia muncul di gua compang-camping terlebih dahulu. Setelah itu dia menggunakan gu perjalanan abadi untuk pergi ke gunung angin api. Kalau memang begitu, artinya tubuh utama Fang Yuan sekarang ada di gunung angin api. Kita harus segera memperkuat titik itu, kata salah seorang immortal. Mereka mulai berdiskusi dan keraguan muncul. Ketakutan merayap di hati semua orang dan membuat semua orang menjadi waspada. Tetua, apakah kita akan memanggil bala bantuan? Kata salah seorang immortal di sana. Semua mata tertuju pada Chikuyo, menunggu jawaban yang akan ia berikan. Dengan wajah masam, Chikuyo berkata, dia hanyalah seorang immortal peringkat 7. Kita baru kehilangan 2 titik sumber daya, dan kalian sudah ketakutan sampai ingin mencari bala bantuan dari luar. Apakah kalian ingin disebut sebagai pengecut? Apakah kita akan meminta bala bantuan tanpa bertarung sekalipun melawannya? Di mana keberanian kalian? Di mana martabat kalian sebagai anggota klan Ji? Para immortal terdiam, menahan omelan pedas itu tanpa membantah sedikit pun. Setelah kemarahannya mereda, Chikuyo lalu mengeluarkan sebuah perintah yang tegas. Lakukan semua sesuai instruksiku. Aku akan pergi ke gunung angin api. Sementara kalian akan pergi memperkuat gua compang-camping dengan rumahku kita. Semuanya bergeraklah dengan cepat dan jangan panik. Tetap jaga komunikasi di antara kita. Baik, tetua. Tak seorang pun berani membantah perintah Chikuyo. Dengan segera mereka pun terbagi 2. Chikuyo segera melaju menuju gunung angin api dengan kecepatan penuhnya. Saat dia tiba, dia mendapati setengah formasi pertahanan telah hancur.
Fang Yuan kini tampak sedang mencabut pohon-pohon parasol matahari terbenam. Lalu dia juga menjarah kawanan burung yang ada di dalamnya, termasuk salah satunya adalah Phoenix api. Para immortal penjaga wilayah itu kini masih bertahan. Mereka menyerang Fang Yuan menggunakan sisa formasi yang ada. Tetapi Fang Yuan menanganinya dengan mudah. Bahkan dia mampu menahan semua itu sambil terus memungut sumber daya yang ada. Melihat semua itu, Chikuyo berseru, "Berhenti," kataku. Mendengar itu, para immortal dari klan Ji sungguh bersorak gembira. Akhirnya tetua tertinggi pertama telah tiba. Dengan begini, Fang Yuan tidak akan menjadi masalah. Jujur saja, para immortal yang mengendalikan formasi itu sudah putus asa. Bahkan ketika melihat Chikuyo, mereka tak kuasa menahan tangis. Namun, saat ini, Fang Yuan bukannya panik. Dia justru terlihat menyeringai dan berhenti mengumpulkan material yang ada di sana. Dia menoleh dan menatap langsung ke arah Chikuyo. Chikuyo menatapnya balik dan berseru, "Fang Yuan, kau benar-benar pandai menabur permusuhan. Kini kuharap kau sudah siap untuk menerima pembalasanku." Mata Chikuyo menyala penuh dengan amarah. Tapi Fang Yuan hanya tersenyum santai. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, kerusakan yang telah dia buat jauh lebih besar. Dan itu tentu membuat Chikuyo semakin marah. Fang Yuan dengan santai berkata, "Senior Chikuyo, aku sudah lama menunggumu. Akhirnya kau datang." Fang Yuan kemudian mengaktifkan medan perang Yama dan mengunci Chikuyo. Melihat itu, Chikuyo sendiri tidak panik. Dia juga tidak berusaha menghindar. Bahkan setelah medan perang itu mengunci dirinya, Chikuyo dengan santai memujinya. "Sungguh, medan perang jalur jiwa yang luar biasa. Kemampuanmu memang menakjubkan, Fang Yuan." Chikuyo berdiri dengan kebanggaan dari seorang immortal peringkat 8. Dia masih memandang rendah Fang Yuan, karena dia berpikir bahwa Fang Yuan masihlah seorang peringkat 7. Sayangnya, dia belum sadar kalau Fang Yuan sekarang juga berada di peringkat yang sama dengan dirinya. Namun, ini tidak menjadi masalah karena memang itulah tujuan Fang Yuan. Dengan sengaja dia menyembunyikan tingkat kultivasinya. Ditambah lagi, aktivasi dari medan perang Yama itu tidak ditujukan untuk membunuh Chikuyo. Saat ini, Fang Yuan hanya ingin bicara dengan Chikuyo, sama seperti di kehidupan sebelumnya. Lagi pula, Fang Yuan itu memang membutuhkan Chikuyo untuk melawan pengadilan surgawi. Jadi, dia tidak berniat untuk mengurangi sekutunya di masa depan. Seperti yang sudah kita tahu, bahwa kontribusi Chikuyo sendiri di kehidupan Fang Yuan sebelumnya sangatlah besar saat melawan pengadilan surgawi. Karena itu, tidak ada alasan untuk membunuh Chikuyo saat ini. Bahkan, kalau memungkinkan, Fang Yuan ingin memanfaatkan Chikuyo dengan baik. Fang Yuan kini berdiri di sisi yang lain dari medan perang. Dia menatap Chikuyo sambil tersenyum. "Senior Chikuyo, senior berada di dalam medan perangku saat ini. Mengapa senior belum menyerangku?" Tampaknya senior ingin bicara denganku. Chikuyo mendengus dingin. "Hentikan omong kosongmu. Aku tahu kau melakukan semua penjarahan ini hanya untuk menarik perhatianku. Jika kau memang benar ingin melakukan pembantaian, kau dapat dengan mudah mengambil nyawa dari para immortal klan Ji. Tetapi kau tidak melakukannya. Kau muncul di dua tempat yang berbeda dengan sengaja hanya untuk memisahkan aku dengan anggota klan Ji lainnya. Karena itu aku tahu kau ingin mengatakan sesuatu. Jadi sekarang katakan apa yang kau inginkan." Chikuyo bicara dengan tenang.
Dia sudah menebak niat Fang Yuan sejak awal. Semua kemarahan yang ia tunjukkan di depan anggota klan Qi itu hanyalah topeng untuk menyembunyikan segalanya. Dan analisis dari Chikuyo sungguh tepat. Fang Yuan dengan santai bertepuk tangan. Dia berkata, "Bicara dengan orang pintar memang sangat menyenangkan. Senior Chikuyo, tolong lihat ini." Fang Yuan melepaskan Gu dari jalur informasi di tingkat fana ke arah Chikuyo. Mata Chikuyo bergetar. Dia menerima jalur informasi itu dengan kewaspadaan penuh. Meskipun terlihat tenang, dia sangat hati-hati. Walaupun tak lama setelah membaca Gu itu, ekspresi Chikuyo berubah drastis. Keningnya berkerut, cahaya dingin memenuhi matanya, dan wajahnya kini menjadi gelap. Jalur informasi yang diberikan Fang Yuan mencakup rincian yang mendalam mengenai semua formasi pertahanan dari klan Qi, termasuk dugaan, celah dan juga metode yang bisa digunakan oleh Fang Yuan untuk menghancurkannya. Di dalamnya bahkan tercantum informasi tentang formasi gunung angin api, yang tentunya Fang Yuan sangat memahaminya. Dengan semua itu, seharusnya Fang Yuan bisa menghancurkan seluruh formasi pertahanan dan merebut semua sumber daya di dalamnya dengan sangat mudah. Tetapi, kali ini Fang Yuan tidak melakukannya. Dari sini Chikuyo bisa melihat ketulusan dalam tanda kutip dari Fang Yuan. Dugaan sebelumnya kini semakin terkonfirmasi. Hal ini juga memperlihatkan pencapaian dari jalur formasi milik Fang Yuan yang luar biasa. Tapi bagian terakhir dari jalur informasi itu justru menghancurkan suasana hati Chikuyo. Informasi itu adalah tentang rincian mengenai klan Qi. Datanya sangat lengkap dan rinci. Mustahil hal itu bisa diperoleh dari penyelidikan biasa. Dibutuhkan waktu yang lama untuk menghimpun informasi sebanyak itu. Selain itu, sorotan terbesar berada pada masalah internal klan Qi, yaitu Chikuyo tidak memiliki penerus yang layak. Itu adalah titik kelemahan terbesar dari klan Qi saat ini. Seketika wajah Chikuyo berubah drastis. Chikuyo berpikir bahwa Fang Yuan memiliki mata-mata, dan dari sekian banyak kemungkinan, Chikuyo curiga pada klan Yang. Hal itu membuatnya murka, amarahnya melonjak. Dan melihat itu, Fang Yuan tertawa dalam hati. Dia mengamati perubahan emosi Chikuyo, menimbang setiap reaksinya, dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi batinnya. Fang Yuan sambil tersenyum tipis berkata, "Aku yakin bahwa senior Chikuyo saat ini sangat membenci kekuatan jalan kebenaran perbatasan selatan, bahkan jauh lebih dalam daripada kebencian pada diriku." Ya, itu wajar, karena sepanjang sejarah tidak ada yang lebih dibenci daripada pengkhianat. Wajah Chikuyo terlihat muram. Tapi Fang Yuan tanpa khawatir melanjutkan dengan tenang. Senior Chikuyo sudah terkenal sejak lama. Senior memimpin klan Qi selama bertahun-tahun. Senior pasti memahami nilai dari informasi ini. Kekuatan yang memberikannya kepadaku tidak hanya meremehkanku, tetapi juga meremehkan senior Chikuyo. Kata-kata itu membuat Chikuyo berhenti sejenak. Dia berpikir dalam hati bahwa sepertinya Fang Yuan juga tidak suka diremehkan dan dimanfaatkan. Tanpa sadar, kebenciannya terhadap Fang Yuan kini telah berkurang. Fang Yuan kemudian bertanya, "Sekarang, apakah senior percaya pada ketulusanku?" Chikuyo memikirkan kerugian yang diderita klan Qi. Dia mendengus sambil menyipitkan matanya. Jadi menurutmu, aku harus berterima kasih karena kau menahan diri
dan tidak menyerang klan Qi habis-habisan walaupun kau telah mencuri banyak sumber daya kami. Katakan apa maumu?" Fang Yuan pun tertawa. Dia berkata, "Senior Chikuyo, jangan terlalu sentimental. Aku hanya mengambil sedikit keuntungan. Baiklah, kita akan kembali fokus ke topik utama. Waktu kita terbatas. Aku akan langsung mengatakannya. Aku ingin melakukan transaksi dengan klan Qi. Apakah senior tertarik pada hasil penelitianku pada jalur mimpi?" Chikuyo sempat terkejut. Tatapannya yang biasanya sangat dingin seketika berubah. "Jalur mimpi? Apa aku salah dengar?" kata Chikuyo dengan gairah yang terlihat jelas di matanya. Fang Yuan tersenyum santai dan berkata, "Tidak senior, kamu tidak salah mendengarnya. Aku memiliki pencapaian dari misteri alam mimpi dan juga kedalamannya. Aku telah membuat kemajuan. Contohnya, aku bisa mengatakan bahwa pencapaianku dalam jalur formasi sejatinya aku dapatkan dari menjelajahi alam mimpi. Aku ingin tahu apa pendapat senior tentang ini." Ucapan itu menghantam Chikuyo seperti batu besar. Wajahnya yang semula tampak dingin, seketika berganti dengan keterkejutan yang dalam. "Sungguh? Benarkah itu?" Nada suaranya berubah. Dia tak mampu lagi menyembunyikan gejolak di dalam dirinya. Kemudian Fang Yuan mengeluarkan sebuah gufana dari jalur informasi. Senior bisa melihatnya sendiri. Chikuyo menerima gu itu lagi. Tatapannya langsung terpaku. Dia menggenggam gu itu erat-erat seolah takut kalau gu itu akan hilang dari tangannya. Informasi di dalamnya memuat berbagai rincian mendalam tentang misteri dari jalur mimpi. Semakin dia membacanya, semakin dalam keterikatannya. Dia menelusurinya dengan cepat, dan ketika selesai, tenggorokannya benar-benar terasa kering. "Mengagumkan. Katakan padaku, transaksi apa yang kau inginkan?" Chikuyo kini penuh dengan semangat. Fang Yuan berkata tanpa ragu, "Aku ingin alam mimpi. Berikan aku alam mimpi dan aku akan memberikan hasil penelitian dari jalur mimpi yang kupunya." Mendengar itu Chikuyo tidak langsung menyetujuinya. Dia berkata, "Itu sulit. Hampir semua alam mimpi perbatasan selatan dijaga oleh kekuatan besar dari jalan kebenaran. Aku tidak bisa memberikannya padamu." Fang Yuan tersenyum kecil dan dia berkata, "Senior tidak perlu terlalu kaku. Yang kuinginkan adalah alam mimpi yang ada di Gunung Yitian. Formasinya memang selalu berubah, tetapi senior yang bertanggung jawab di sana. Aku tahu ada banyak pintu belakang tersembunyi. Dengan itu, klan Qi bisa mengambil beberapa alam mimpi tanpa mengalami masalah." Mendengar itu ekspresi Chikuyo kembali berubah. Fang Yuan memahami situasinya dengan sangat jelas, dan pemahaman ini membuat Fang Yuan menjadi sangat menakutkan di mata Chikuyo. Bagaimanapun, pintu belakang dari formasi yang ada di Gunung Yitian adalah mahakarya terbesar Chikuyo. Semua itu dirancang di hadapan mata dari seluruh kekuatan di perbatasan selatan, dan dia berhasil menyembunyikannya. Dia memanfaatkan keterbatasan keahlian jalur formasi mereka untuk menyembunyikan semua pintu itu. Tapi kini, di hadapan Fang Yuan, dia merasa begitu kecil. Aku pikir tidak ada yang menyadarinya, tetapi Fang Yuan melihat semuanya. Mungkinkah bukan hanya dia? Apakah aku terlalu meremehkan para jenius dunia? Gumam Chikuyo dalam hati yang mulai ragu. Sayangnya, Chikuyo tidak tahu bahwa semua pengetahuan yang dipunya Fang Yuan saat ini berasal dari kehidupan sebelumnya. Dan
semua informasi itu sejatinya berasal dari Chikuyo sendiri dan bukan orang lain. Sekarang, semua informasi itu justru dipakai oleh Fang Yuan untuk menekan Chikuyo. Sama seperti kata pepatah, musuh terbesar seseorang memang seringkali adalah dirinya sendiri. Kini, Fang Yuan terus menekan Chikuyo. Setiap negosiasi adalah pertempuran, meski bukan dengan pedang, tetapi dengan kecerdasan dan taktik. Dengan informasi dari kehidupan sebelumnya, Fang Yuan memiliki keunggulan yang mutlak. Bahkan, Chikuyo pun terperangkap. Sampai pada akhirnya, transaksi pun disepakati. Hasilnya jelas menguntungkan Fang Yuan. Bagi Chikuyo ini memalukan, tetapi dia tak punya banyak pilihan. Fang Yuan memegang kelemahan terbesar dari klan Qi. Secara umum, ada beberapa alasan yang membuat Chikuyo tidak berkutik. Pertama, dia tidak bisa menyentuh Fang Yuan. Resikonya terlalu besar dan keuntungannya terlalu kecil. Lalu kedua, bekerja sama dengan Fang Yuan berarti klan Qi tidak akan lagi diserang dan dirampas oleh Fang Yuan. Sebaliknya, mereka justru akan mendapatkan bagian dari hasil penelitian jalur mimpi. Tawaran itu adalah yang paling sulit untuk ditolak oleh Chikuyo. Lalu, alasan ketiga, karena dia sangat ingin menemukan pengkhianat dari jalan kebenaran di perbatasan selatan. Dia berharap bahwa Fang Yuan bisa memberinya petunjuk. Pada akhirnya, transaksi pun disepakati. Fang Yuan memperoleh kemenangan yang tidak terlihat, tetapi hal itu sangat menentukan untuk masa depannya. Kurang lebih bagian ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Satu-satunya hal yang paling berbeda adalah keuntungan yang diperoleh Fang Yuan menjadi jauh lebih besar. Dan pada akhirnya, Chikuyo, sama seperti di kehidupan sebelumnya, sepakat untuk melakukan transaksi bersama dengan Fang Yuan. Nah, begitulah kisah hidup Fang Yuan hari ini, dan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kita jumpa lagi di part berikutnya. Bye.